Sekarang kita akan membahas babak baru dari polemik dualisme di tubuh Partai Demokrat. Tengah pekan kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan keputusan pemerintah untuk menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Demokrat di Deli Serdang dengan Ketua Umum Muldoko. Kita akan dengarkan dahulu pernyataan Yasona Laoly. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Laoly. Nah, kita lihat tadi sudah kita dengarkan pemerintah akhirnya menolak Partai Demokrat versi KLB. Apakah ini kemudian menjadi akhir polemik di tubuh Partai Mercy dan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pemerintah? Saya akan tanya ke Mas Revo. Mas Revo, apakah terkejut dengan hasil ini? Nggak begitu terkejut gitu ya sebenarnya, karena kan kita sudah tahu dari awal bahwa KLB di Deli Serdang itu memiliki beberapa kelemahan ketika didaftarkan, apalagi mereka mendaftarkan ke Kemenkumham itu menggunakan ADART tahun 2005, sementara kubu AHY sudah mendaftarkan ADART terbaru tahun 2020 gitu ya. Dan kemudian kalau karena Kemenkumham ini kan menanganinya secara hukum administratif, jadi yang dilihat hanya yang dilihat ini secara administratifnya. Jadi banyak hal yang sejak awal kita menilai memang bolong secara administrasi. Justru mengejutkan kalau misalkan kemarin itu Kemenkumham menerima permohonan dari KLB Deli Serdang, kubu KLB Deli Serdang. Nah, yang menarik sebenarnya begini, ini kan yang kita tidak hanya melihat sosok Muldokonya ya, Jenderal Muldoko sebagai KSP yang kemudian yang disodorkan dalam KLB Demokrat Deli Serdang ini gitu ya. Tapi beberapa tokoh-tokoh senior di Demokrat yang ada di balik KLB, ada beberapa nama senior lah, itu ada John Allen Marbun, ada Marzuki Ali dan sebagainya gitu. Nah, artinya ini di sisi yang lain ini menjadi apa ya, semacam kondisi kesulitan yang ini adalah ujian sebenarnya dari AHY gitu ya, bagaimana ternyata Partai Demokrat di bawah kepemimpinan dia tidak cukup solid, sehingga beberapa orang yang sudah dalam beberapa tahun-tahun sebelumnya ikut membangun Demokrat kemudian berbelok dan mendukung dan mendorong terjadinya KLB gitu ya, mengadakan KLB. Jadi ini PR sebenarnya bagi Demokrat untuk dari sisi kesolidan partai ya. PR bagi Partai Demokrat, kita tahu bahwa battlefield-nya sudah pindah ke pengadilan karena ini tim KLB Sumut menyebut bahwa memilih menggugat ADART tahun 2020 ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu dibandingkan menggugat keputusan Menkumham ke PT UN. Apakah di masa yang belum ingkrah ini, Mas Vito, akan ada krisis kepemimpinan di Partai Demokrat? Saya rasa kalau saya pribadi menganggap bahwa kasus ini sudah selesai, dia. Sebenarnya ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bereaksi. Karena kan sejak awal mula ada wacana Muldoko bertemu dengan sejumlah pihak dan DPD dari Kalimantan untuk upaya melakukan suksesi di tubuh Demokrat, itu kan orang sudah bertanya-tanya. Ada KSP di sana, KSP yang masih aktif, yang kantornya pelemparan batu dengan istana, dan bagaimana tanggapan Presiden serta pemerintah. Pemerintah mengatakan ini tidak bisa masuk di dalam ranah pemerintah karena sifatnya sangat-sangat internal, begitu ya. Kemudian fase kedua ketika KLB kemudian mengetok palu, memilih ketua umum baru dengan voting cara berdiri dan orangnya nggak ada di lokasi, menerimanya juga by phone, malam harinya baru kemudian datang. Pemerintah juga tidak menunjukkan persetujuan atau penolakannya. Di dalam dua fase yang turbulen itu, sosial media dan media arus utama bersikap, dan
kalau mengutip apa yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Drone Emprit, mengatakan bahwa sebagian besar media arus utama favor to AHY. Nah ini juga kemudian kita bisa menebak kira-kira seperti apa sih ujung dari ini semua, karena ini semua di tangan pemerintah. Kita harus jujur mengakui bahwa kekuatan politik sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah menjabat untuk menjaga stabilitas. Itu yang terjadi di zaman Pak SBY selama 2 periode, dan itu juga yang terjadi di zaman Pak Jokowi sebagai presiden di periode pertama. Bagaimana sebanyak-banyaknya partai dirangkul untuk menjaga stabilitas, menghindari riak-riak dan gelombang yang mungkin saja membuat pemerintah menjadi gamang dalam mengambil keputusan atau dalam melaksanakan keputusannya. Ini sangat-sangat Indonesia sekali pola demokrasi semacam ini. Jadi ketika media massa lebih banyak favor to AHY, dan kemudian media sosial juga hasil penelitian Mas Ismail Fahmi dan kawan-kawan di Drone Emprit juga menunjukkan bahwa favor to AHY, harusnya pemerintah akan comply, karena artinya kan tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah, either mendukung Muldoko atau menolak Muldoko melakukan itu semua di awal-awal fase yang saya katakan tadi. Jadi sudah bisa ditebak, dan saya kok rasanya yakin bahwa pengadilan, walaupun prosesnya bisa sangat panjang, gitu ya, pengadilan tidak mengubah konstelasi yang ada di Demokrat sekarang. Gitu. Pesan buat AHY adalah semata-mata ini waktunya untuk menjadi seperti Pak SBY. Bagaimana Pak SBY dengan sangat luwes dan persuasif merangkul banyak pihak ketika dia menjabat. Nah sekarang Pak Mas AHY juga harus melakukan hal itu, dan sudah dimulai dengan semacam teaser yang diberikan kepada Pak Muldoko. Kalau Pak Muldoko nggak punya masalah, tidak akan dipanjang-panjangin kasus ini. Bahkan Pak Muldoko diajak, dirangkul kalau mau maju di 2024 untuk menjadi calon gubernur DKI, Demokrat siap untuk mengawal, gitu kan. Jadi saya rasa sih dramanya akan berhenti sampai di sini. Walaupun menurut saya ini merupakan presiden yang buruk buat demokrasi, khususnya bidang penegakan partai politik dari sisi AHY dan kabinetnya, bahwa yang namanya merit system itu benar-benar harus mengakomodasi banyak pihak. Karena kan banyak kritik juga yang mengatakan bahwa AHY lupa sama tokoh-tokoh senior yang sudah cukup lama berterikat di Demokrat ketika bapaknya menjabat. Di sisi yang lain, apa yang dilakukan oleh kelompok KLB dan Pak Muldoko itu semacam contempt of demokrasi sih sebenarnya. Bagaimana kemudian orang yang tidak punya struktural attachment, dia tidak menjadi kader di sana dan kemudian tidak bersentuhan secara langsung dengan Demokrat, tiba-tiba bisa menjadi apa saja yang diinginkan di dalam partai politik. Walaupun prinsip seperti ini bukan hanya terjadi di Demokrat, di partai-partai yang lain juga terjadi. Tadi Mas Vito menyebut bahwa ini presiden yang buruk bagi dunia demokrasi tanah air. Saya mau ke Mas Revo, singkat saja. Mas, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari polemik ini? Kalau kita lihat dalam penanganan yang dilakukan oleh Kemenkumham, ya kita kita bisa mengatakan bahwa ya memang seharusnya seperti itulah Kemenkumham bersikap, gitu ya. Jadi urusan ini kan urusan internal dari sebuah partai politik, dan kemudian ketika ada sengketa dan diajukan ke Kemenkumham, maka Kemenkumham sebagai penegak hukum administrasi dan melihatnya secara administratif, gitu. Dan kemudian jika memang dari kedua belah pihak masih tetap ingin melanjutkan sengketanya, maka dilanjutkan ke pengadilan untuk urusan-urusan mana ADART yang hendak diakui dan sebagainya, gitu ya.
Tapi kita tahu bahwa kondisi seperti ini terjadi di banyak partai politik. Gitu ya. Hampir di semua partai politik pernah mengalami dualisme atau perpecahan seperti ini. Dan ini menjadi satu ujian bagi Demokrat sekarang, bagaimana mereka bisa mensolidkan barisannya gitu ya. Di beberapa partai politik terbukti mereka bisa tetap solid gitu, walaupun sempat ada perpecahan, tapi kemudian dalam mekanisme dalam partai politik yang matang gitu ya, yang matang itu kemudian bisa berjalan beriringan kembali gitu, walaupun di beberapa kasus yang lain, partai politik yang lain, kubu yang tidak menerima keputusan kemudian memilih mendirikan partai baru. Tapi lagi-lagi ini adalah bagian dari sebuah demokrasi gitu, bahwa kalau memang misalkan ingin membuat sebuah kekuasaan dalam partai politik ya diselesaikan melalui sesuai dengan mekanisme partai yang disepakati bersama melalui ADART yang sudah disepakati gitu. Kalau memang misalkan tidak setuju, tidak sepaham, ya dirikan partai baru, simpel itu deh sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini bagian dari demokrasi ya, dan kita lihat semua prosesnya berjalan dengan koridor-koridor hukum gitu, melalui KLB, walaupun ini bagian dari yang sah sebenarnya dalam sebuah, terlepas sah atau tidak dalam sebuah ini ya, dari ADART yang mengaturnya, tapi itu hak dari anggota dari partai politik untuk menggelar KLB. Dan ketika terjadi sebuah perselisihan, kemudian diselesaikan melalui mekanisme perundangan yang ada, melalui Kemenkumham, dan sekarang kalau misalkan mau dilanjutkan ke peradilan, ya silakan. Ini adalah bagian dari proses berdemokrasi sebenarnya. Baik. Kita akan tunggu bagaimana proses berikutnya di Pengadilan Negeri karena pihak KLB Sumatera Utara akan melakukan gugatan terkait dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020. Terima kasih Alvito Denova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom, dan Revolusi Riza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih. Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi.